Assalamualaikum semua. Bertemu lagi dengan Bu Ami di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai teori konsolidasi akuntansi pass down dan usaha patungan. Dan kali ini Ibu masih akan membahas itu, tapi dalam pertemuan kali ini Ibu akan memberikan ilustrasi seperti kayak contoh-contohnya, seperti hitung-hitungan seperti itu. Jadi disimak baik-baik ya. Langsung saja. Nah, misal nih ya ilustrasi konsolidasi dengan teori induk entitas dan teori entitas. Ini dengan teori induk entitas dan teori entitas. Di mana pembelian misal nih contoh ada pembelian gabungan usaha Petrich Corporation dan Sandi Corporation pada tanggal 1 Januari 2006. Nah, asumsikan saja Patrick itu membeli 90% kepemilikan dalam Sandi. Nah, dengan membayar tunai ini dalam bentuk dolar itu 198.000. Nah, kemudian neraca komparatif kedua entitas itu sebelum akuisisi adalah sebagai berikut. Nah, ini dalam ribuan ya, ribuan dolar. Ini contohnya. Ini Patrick Sandy, ini ada book value, fair value, book value ini. Ada cash, accounts, receivable, inventory, other current asset, ini plan asset, total asset, liabilitas, capital stock, retained earnings, total ekuitas. Nah, ini ada contohnya ini ya, ini dalam bentuk dolar tapi dalam ribuan. Ini silahkan kalian boleh di buku pakai coret-coretan biar lebih paham, silahkan. Ini ya book value-nya. Kemudian dalam hal ini harga beli saham itu 198.000 dolar itu untuk 90% kepemilikan merupakan nilai total dari aset bersih Sandi Corporation yaitu senilai 220.000 dolar. Nah, dalam hal ini kan berarti 198.000 per 90% ya kan dari 220 itu tadi. Kemudian dalam teori entitas seluruh aset dan liabilitas anak entitas itu dinilai kembali dan dicermin dalam laporan konsolidasian sejumlah 220.000 US dollar. Nah, ini dalam teori entitas itu tetap memakai 220.000. Nah, dalam teori induk entitas total implied value itu tidak tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian dan hanya 90% dari aset bersih anak entitas yang dinilai kembali. Nah, di garis bawah ya, dalam teori induk entitas itu hanya 90%. Meskipun perbedaan teori itu tidak mempengaruhi akuntansi induk entitas yang menggunakan metode ekuitas. Nah, nanti kita juga akan membahas mengenai metode ekuitas. Nah, hasil perhitungan aset sendiri ini liabilitas serta kepemilikan hak non pengendalian menjadi berbeda. Nah, ini silakan kalian coret-coret di buku. Ini harga belinya segini 198.000, kemudian 90% dari kepemilikan. Berarti kepemilikan aslinya itu kan 220.000. Ini ya. 198.000 per 90%. Ini kalau dengan teori entitas itu laporan konsolidasinya tetap 220. Sedangkan dengan teori induk entitas itu pakai yang 90%, itu bedanya seperti itu ya. Ini silakan dipahami. Kemudian lanjut. Nah, ini teori induk entitas. Di mana menurut teori induk entitas dan teori kontemporer, nilai aset yang dapat diidentifikasi dan goodwill adalah 90%. Tadi udah kita bahas ya, di mana teori induk entitas itu memakai nilai 90%. Ini contohnya misal account receivable ini dia 5.000 dolar, berarti dikali 90%. Ini hasilnya. Nah, ini inventory dikali 90% karena dia memakai konsep yang itu seperti harga beli 90%-nya. Nih, goodwill-nya juga dikali 90%. Jadi total purchase price over book value X squared ini 90.000 US dollar. Nah, ini. Silakan dicatat dulu, dipahami. Kemudian goodwill.
Nah, goodwill sendiri dalam teori entitas, goodwill itu sebesar 65.000 dolar. Sama dengan nilai total aset bersih Sandi Corporation atas nilai wajarnya itu 220.000. Tadi ya udah di awal kalau teori entitas itu tetap menggunakan yang 220.000. Berarti demand 155.000 dolar. Nah, dalam teori induk perusahaan, goodwill sebesar 58.500 dolar adalah sama dengan biaya investasi dikurangi 90% nilai wajar aset yang dapat diidentifikasi Sandi Corporation. Ini berarti tadi harga belinya 90%-nya kan berarti 198.000 dolar. Nah kan, itu dikurangi 139.500. Nah, tambahan sebesar 10.000 dolar yang dialokasikan kepada aset yang dapat diidentifikasi dan goodwill dengan metode ekuitas itu 100.000 dolar dikurangi 90.000 dolar. Nah, tercermin pada neraca konsolidasi dalam kelompok kepemilikan hak non pengendalian. Jadi ini itu tambahan sebesar 10.000 dolar itu dari ini goodwill dengan metode ekuitas. Silahkan dipahami ya. Lanjut, ini ada konsolidasi saat akuisisi. Nah, kita bahas dulu ini saat akuisisi, nanti ada konsolidasi setelah akuisisi. Sekarang kita bahas dulu yang saat akuisisi. Dengan teori induk entitas, 90% dari kelebihan nilai wajar atas nilai buku aset yang dapat diidentifikasi dialokasikan ke aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi, dan kelebihan biaya investasi atas nilai wajarnya itu sebesar 58.500 itu dialokasikan ke goodwill. Jadi kalian harus bikin coret-coretan biar paham ini dari mana seperti itu. Kepemilikan minoritas itu 12.000 dolar dalam teori induk entitas sama dengan 10% nilai buku aset bersih Sandi Corporation pada aset konsolidasi. Nah, dalam teori induk entitas itu terdiri dari nilai buku gabungan aset ditambah 90%-nya tadi kelebihan nilai wajar aset Sandi Corporation atas nilai bukunya. Nah, dalam teori entitas aset konsolidasi terdiri dari nilai buku aset Petrich Corporation ditambah nilai wajar aset Sandi Corporation. Nah, meskipun seluruh aset Sandi Corporation itu dikonsolidasi pada nilai wajarnya, total aset konsolidasi tidak menggambarkan nilai wajar dalam kedua teori. Nah, karena aset induk entitas tidak dinilai kembali pada saat penggabungan usaha itu dilakukan. Kemudian ini yang setelah diakuisisi. Nah, perbedaan antara teori induk entitas dan teori entitas dapat dijelaskan lebih lanjut dengan mengamati kegiatan operasi Petrich Corporation dan Sandi Corporation selama tahun 2006. Asumsi-asumsi berikut ini dibuat nih untuk membedakan ya antara teori induk entitas dan teori entitas ini. Asumsinya seperti ini, laba bersih dan dividen Sandi Corporation untuk tahun 2006 itu masing-masing senilai 35.000 dolar dan 10.000 dolar. Kemudian kelebihan nilai wajar atas nilai buku, piutang, dagang dan persediaan Sandi Corporation pada tanggal 1 Januari 2003 itu direalisasi selama tahun 2006. Nah, aset Sandi Corporation disusutkan 5% setahun dan goodwill dari konsolidasi tidak diamortisasi. Kemudian ini ada metode ekuitas. Nih, metode ekuitasnya di mana dengan asumsi metode ekuitas ini Petrich Corporation mencatat pendapatan investasi dari Sandi Corporation itu tahun 2006 itu sebesar 17.100 dolar yang dihitung dengan menggunakan metode ekuitas sebagai berikut. Nih, ini memakai 90% ya. Ada share Sandi net income ini dikali 90%, kemudian lesnya ini dikali 90% juga, ini juga. Ini contohnya seperti ini. Income Sandi jadi 17.100 dolar. Oke, ini kemudian pada tanggal 31 Desember 2006 akun investasi Petrich Corporation pada Sandi Corporation itu yang menggunakan metode ekuitas bersaldo 206.100 dolar. Nah, saldo investasi ini terdiri dari biaya investasi itu dari 198.000 dolar tadi ya harga belinya itu biaya investasi masuknya
ditambah pendapatan investasi selama 2006 itu sebesar 17.100 dolar. Nah, dikurangi dividen yang diterima Sandi Corporation selama 2006 sebesar 9.000 dolar. Kemudian akuntansi dengan metode ekuitas tidak dipengaruhi oleh sudut pandang yang dipakai dalam mengkonsolidasi laporan keuangan entitas afiliasi, dan dengan demikian laporan terpisah Petrich Corporation dan Sandi Corporation itu masing-masing pada tanggal 31 Desember 2006 akan sama apapun teori yang digunakan. Jadi hasilnya itu tetap sama walaupun menggunakan teori yang berbeda. Demikian pertemuan kali ini itu mengenai ilustrasi. Silahkan dipahami, dicoret-coret di kertas gitu boleh biar lebih paham. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.